Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, jika pada hari ini dalam suasana social distancing kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa berkumpul di bawah kaki Tuhan bersama-sama, walaupun secara jasmani kami saling berjauhan, tetapi dalam roh kami berada di bawah kaki Tuhan bersama-sama. Berkati firman yang akan hamba-Mu bawakan pada pagi hari ini, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi kami dan urapi setiap yang mendengarkan firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Tidak Memahami Firman. Untuk itu sebagai dasar firman saya ambil dari kitab Yesayahu pasal yang ke-44 ayat yang ke-18 yang demikian bunyinya. Mereka tidak mengetahui dan tidak memahami karena Dia telah melumuri mata mereka dari melihat, hati mereka dari mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ayat ini adalah ayat yang membicarakan tentang orang yang tidak memahami tentang Tuhan karena sudah punya pegangan dan punya prinsip sendiri tentang Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, kita melihat bagaimana ada orang yang membuat berhala sendiri, membuat patung sendiri, kemudian disembah sendiri. Nah, ini artinya dia membuat Tuhan secara konsep otaknya sendiri. Oleh karena itulah maka pada saat ini saya ingin menyampaikan agar untuk memahami firman kita harus melalui beberapa hal sehingga kita bisa mengerti apa yang kita baca. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita memahami Tuhan sesuai dengan konsep kita sendiri. Lalu untuk memahami tentang Tuhan dengan benar, apa yang harus dilakukan? Saya sampaikan di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah harus mengosongkan pikiran dan hati di sudut netral. Artinya ketika saudara mempelajari firman, saudara pasti sudah punya konsep tersendiri tentang Tuhan. Mungkin melalui orang tua saudara, melalui buku-buku yang saudara baca, atau melalui pengetahuan yang diberikan oleh orang lain kepada saudara tentang Tuhan. Oleh karena itulah maka untuk mengetahui, memahami tentang Tuhan dengan benar, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengosongkan pikiran dan hati di sudut netral. Khususnya kalau kita berbicara tentang Tuhan yang ada di dalam kitab suci kita. Kalau kita sudah punya pemikiran sendiri, artinya kita bisa berbuat secara a priori di dalam pikiran kita, maka saudara tidak akan memahami tentang Tuhan dengan baik. Jadi jangan a priori. Misalkan kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Di sana dikatakan demikian, dan digenapilah atas mereka nubuat Yesayahu yang mengatakan, dengan pendengaran kamu akan mendengarkan, tetapi sekali-kali kamu tidak akan memahami, dan dengan melihat kamu akan melihat, tetapi sekali-kali kamu tidak bisa tanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan mereka sulit mendengarkan dengan telinga dan mereka menutup matanya
supaya mereka tidak bisa melihat dengan mata dan tidak bisa mendengarkan dengan telinga dan tidak bisa memahami dengan hati, lalu mereka berbalik dan aku akan menyembuhkan mereka. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan bera priori tentang Tuhan sesuai dengan konsep pemikiran yang sebelumnya sudah saudara dapatkan. Karena kita bisa mendapatkan sesuatu dari dongeng nenek-nenek tua, dari pembacaan kitab yang beda dengan kitab ini, dan sebagainya. Tetapi jika saudara merasa tidak tahu, sebaiknya tanya dengan yang tahu. Artinya apa? Orang belajar firman Tuhan itu perlu ada tutornya. Ada orang yang memberikan pemahaman. Segala sesuatu ada tutorialnya. Sehingga kita tidak tersesat, kita tidak salah di dalam memahami tentang firman. Kenapa? Karena jika tidak ada tutornya, maka setan akan mudah membelokkan kita dari kebenaran firman. Saya ajak untuk kita membuka lagi di dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, bagi setiap orang yang mendengar firman kerajaan dan tidak memahami, datanglah si jahat dan merampas yang telah ditaburkan di dalam hatinya. Inilah yang ditaburkan di tepi jalan. Kemudian di dalam pasal yang ke-22 ayat yang ke-29, di sana dikatakan, dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, kamu tersesat karena tidak memahami kitab suci maupun kuasa Elohim. Jadi kalau kita tidak memahami tentang firman, belajar dari orang yang sudah memahami firman. Jadi setan tidak bisa membelokkan. Kenapa setan membelokkan? Kalau kita membaca di dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat yang ke-12, di sana dikatakan demikian, supaya ketika melihat mereka dapat melihat tetapi tidak dapat memahami, dan ketika mendengarkan mereka dapat mendengarkan tetapi tidak dapat mengerti, agar jangan mereka berbalik dan kepada mereka dosa-dosa diampunkan. Jadi pekerjaan setan adalah membelokkan agar kita tetap berada di dalam dosa dan kita tidak diampuni. Karena itu sekali lagi saudara belajar firman agar bisa memahami, taruh hati dan pikiran di sudut yang netral, cari tahu dari tutorial yang benar. Tapi saya sarankan jangan belajar dari Nabi Google, jangan belajar dari Rabi Google, karena di situ ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang saling bertentangan satu dengan yang lain, sehingga saudara jadi bingung. Lalu belajar dari siapa, Pak? Belajar dari orang yang sudah diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerti firman, sehingga saudara tidak dikecoh oleh setan. Karena setan pekerjaannya berusaha untuk membelokkan kita dari kebenaran. Jadi yang pertama, kosongkan pikiran dan hati. Saya mendengar ada seseorang yang pandai sekali, dan ketika dia mau belajar firman tentang khususnya nama Tuhan yang mencipta langit dan bumi, maka satu-satunya cara yang terbaik, orang ini mengosongkan pikiran dan hatinya, berada di sudut netral untuk mempelajari kebenaran firman. Karena kalau kita a priori, saudara tidak akan bisa memahami firman. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, bertumpu kepada firman yang dipulihkan. Artinya apa? Bukan bertumpu kepada firman terjemahan. Memangnya kenapa, Pak? Terjemahan bisa salah, tetapi kalau berasal dari firman yang berbahasa Ibrani, artinya bertumpu kepada firman yang sudah dipulihkan. Artinya yang tadinya keliru kemudian dipulihkan, maka orang akan memahami dengan baik. Untuk itu saya akan memberikan contoh, ya. Ada beberapa contoh di sini, saya sampaikan ada 4 saja. Sebetulnya kalau saya memberikan contoh ada banyak sekali, cuma nanti terlalu panjang.
Contoh yang pertama, di dalam kitab Yekeskel atau Yehezkiel, pasal yang ke-34 ayat yang ke-16. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, saya akan baca demikian bunyinya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Saya garis bawahi kata-kata yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tetapi kalau saya bandingkan kitab ini dengan versi King James dalam bahasa Inggris, King James Version di sana berbunyi demikian. I will seek that which was lost and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick. But I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. Di sana dikatakan I will destroy. Destroy itu artinya dihancurkan. Sedangkan di dalam kitab terjemahan bahasa Indonesia Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Artinya terjadi tolak belakang, opposite, kan tidak mungkin. Nah, untuk itu saya tidak serta-merta menyalahkan King James Version atau menyalahkan terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu bagaimana saya bisa menentukan yang benar yang mana ini, yang kulindungi atau yang kuhancurkan? Saya kembali kepada Torah. Kitab Torah mengajarkan di dalam kitab Yekeskel pasal 34 ayat yang 16, di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi demikian. Et haufadet afakes wa et hanidakat asif walanis beret ekefos wa et hakola akasek wa et hasmena wa et hakasaka asmit erena fomispat. Ternyata di sana menggunakan kata asmit. Asmit itu sama dengan destroy. Jadi dalam hal ini yang benar adalah terjemahan dari King James Version. Dan hal ini saudara-saudara, saya temukan sebetulnya dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sendiri sudah pernah menerbitkan hal yang sama, kitab suci yang artinya sama saja dengan destroy atau kuhancurkan, yaitu di dalam terjemahan berbahasa Jawa yang diterjemahkan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1972. Di sini saya akan baca yang demikian bunyinya. Kang ketriwal bakal son lari, kang kesasar son nulihake, kang tatu son blebet, sarta kang loro sun kuatake, nanging kang lemu lan kang rasa sun tumpes, enggo ning sun enggen ing sapatute. Jadi di sana menggunakan kata sun tumpes, artinya akan ditumpas. Ini benar. Kenapa yang baru bukannya ditumpas atau dihancurkan, kok justru dilindungi? Artinya apa? Merevisi kitab bukan semakin tambah baik, semakin kacau balau. Ini kitab suci loh, saudara bisa membuktikan apa yang saya sampaikan tadi, saudara cek kebenarannya. Apakah saya sedang melecehkan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia atau saya sedang meluruskannya? Saudara bisa cek. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Iyyub atau Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9, di dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi diminta untuk mengutuki. Ini menurut kitab suci dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian saya membaca di dalam kitab King James Version, ternyata di dalam kitab King James Version di sana terjemahannya sama.
dikatakan, then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. Sama, di situ dikatakan curse God. Tetapi saya terobsesi dengan kasusnya Mikal, istrinya Daud. Mikal ketika Daud sedang dalam perjalanan dari Baali Yehuda menuju ke Yerusalem, di dalam perjalanan itu Daud menari-nari sambil telanjang dada, ya, tidak pakai baju, mungkin kepanasan saking dia sukacitanya menari-nari bagi Bapa Yahweh. Kemudian ketika sampai di rumah, ketemulah sama Mikal. Mikal mengatakan apa? Saya ajak saudara untuk membuka di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, dan terjadilah ketika tabut Yahweh telah sampai di kota Daud, maka Mikal putri Saul menjenguk melalui jendela dan melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Yahweh. Dia memandang rendah Daud di dalam hatinya. Dia memandang rendah Daud di dalam hatinya ketika Yahweh sedang menari-nari menyukakan hati Yahweh. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang ke-20 sampai 23 dikatakan demikian. Dan Daud kembali untuk memberkati rumahnya. Lalu Mikal putri Saul keluar untuk menemui Daud dan berkata, hari ini alangkah terhormatnya Raja Israel yang telah menelanjangi diri di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya. Hari ini dengan benar-benar menelanjangi diri seperti orang hina. Lalu Daud berkata kepada Mikal, di hadapan Yahweh yang telah memilih aku melebihi ayahmu dan melebihi semua keluarga leluhurmu, dengan menyuruh aku menjadi pemimpin atas umat Yahweh, atas Israel, maka aku akan menari-nari di hadapan Yahweh. Bahkan aku rela lebih hina lagi daripada ini, dan siap menjadi rendah di mataku. Namun bersama budak-budak perempuan yang telah engkau bicarakan itu, bersama mereka biarlah aku dihormati. Maka bagi Mikal putri Saul tidak ada anak sampai pada hari kematiannya. Jadi ketika Mikal menghina Daud, ketika Daud sedang menari-nari menyukakan hati Tuhan, apa yang terjadi? Kitab suci mencatat Mikal tidak punya anak sampai matinya. Nah, pada zaman itu seorang perempuan yang tidak punya anak itu dianggap orang yang dikutuk oleh Tuhan, sehingga tidak bisa melahirkan keturunan. Dan ini terjadi karena Mikal menghina Daud yang sedang menyenangkan hati Tuhan. Coba kita renungkan bersama apa yang terjadi terhadap istrinya Iyub ketika dia mengatakan kutukilah Elohim dan matilah. Apa yang akan terjadi? Tentu dia tidak bisa punya anak. Tetapi kita melihat di dalam kitab suci, apa yang terjadi ketika Iyub dipulihkan oleh Bapa Yahweh. Kekayaannya dikembalikan, anak-anaknya dilahirkan dengan anak-anak yang lebih cantik, yang lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya anak-anaknya Iyub tukang pesta, ya. Tetapi ternyata setelah dipulihkan tidak demikian. Apakah Iyub punya istri yang lain? Ingat, kitab suci tidak pernah menyebut ada perempuan lain sebagai istrinya Iyub selain istrinya Iyub yang itu. Kemudian bagaimana kalau kita melihat dari kitab yang berbahasa Ibrani? Saya baca demikian. Watomer lo isto odeka makasik betum mataka barek Elohim wamut. Di situ menggunakan kata barek, itu dari kata baruch yang artinya diberkati. Artinya apa? Istrinya Iyub kan setiap saat diajar, ingat Iyub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Maka dia mendidik istrinya dengan baik. Ketika Iyub mengalami ujian yang demikian luar biasa, dia dicobai oleh setan sehingga harta kekayaannya hancur, anak-anaknya mati, kekayaannya hancur, kemudian
dianya sendiri juga berpenyakitan, dia pun melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan dalam ucapan mulutnya, sampai-sampai dia mengutuki hari kelahirannya dan sebagainya. Maka istrinya Iyyub yang biasa diajar oleh Iyyub berbuat baik terhadap Tuhan, istrinya Iyyub katakan apa? Kamu kan di dalam kitab suci tidak ada, tetapi ini saya rekonstruksikan. Jadi istrinya Iyyub katakan, kamu kan mengajari aku seperti ini, seperti itu. Kalau memang kamu berpikir seperti itu, nyalah-nyalahkan Tuhan dan sebagainya, ya sudah, kamu berkati saja Tuhan lalu mati sajalah kamu. Jadi bukan untuk mengutuki. Kenapa? Karena di sana dikatakan Barek Elohim Wamut, ya. Berkatilah Elohim dan matilah. Di sana menggunakan kata barek. Kalau kutuk itu bahasa Ibraninya kelala. Hurufnya sama tetapi beda mengucapkannya, beda artinya. Ada kata yang sama tetapi kalau diucapkan beda makna. Bukan barek tetapi berek. Berek itu artinya lutut. Kalau katakanlah itu menggunakan kata berek, artinya apa? Berlututlah kepada Elohim, matilah, begitu, bukan kelala. Jadi ini salah satu contoh kalau kita menghadapi hal-hal yang berbeda, ya, karena kitab suci itu tidak akan saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah, saudara sendiri yang bisa melihat. Saya tidak mengukurkan dari kitab suci terjemahan apapun, tetapi kembali kepada kitab berbahasa Ibrani. Karena semua terjemahan bahasa Inggris saya lihat semua dikatakan curse God and die. Tetapi saya tidak mau mengacu kepada kitab yang berbahasa Inggris. Saya mengacu kepada kitab berbahasa Ibrani. Karena kitab berbahasa Ibrani itu adalah kitab aslinya yang tidak mungkin salah. Dan kalau di cross checkkan seperti kasusnya Mikal, cocok saudara-saudara. Ya, itu hal yang kedua. Yang ketiga, misalkan di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-1. Di sana dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ada namanya dan ada nama bapaknya. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Inggris King James Version, di sana dikatakan, and I looked and lo, a lamb stood on the Mount Sion, and with him 140,000 having his father's name written in their foreheads. Jadi di situ hanya dikatakan having his father's name. Tidak ada his name and his father's name. Itu tidak ada, ya. Dan hal ini saya cross checkkan dengan terjemahan dari Indonesian Literal Translation. Di sana diterjemahkan, dan aku melihat dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas Bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama bapaknya yang tertulis pada dahi mereka. Jadi ini sama dengan terjemahan King James Version. Tetapi saya tidak menganggap bahwa ini benar. Saya harus kembali ke Ibraninya. Dan di dalam kitab Ibrani dikatakan, Waesa einai wehine seomet al-harsion wa etzlo mea wa arbaim elef nefes wa arbaat alavim hem asyar semo wa shem aviv ketuvim al-mitskam. Di sana dikatakan wa shem aviv, hanya disebutkan nama bapaknya, tidak ada namanya, dan nama bapaknya tidak ada dua, hanya satu saja nama bapa. Siapa nama bapa? Tidak lain adalah Yahweh Elohim. Ini hal yang ketiga, ya. Sekarang hal yang keempat. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-26, saya akan ajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian melihat Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, kalau terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana dikatakan Yudas
yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Nah, tapi di dalam terjemahan dari Indonesian Literal Translation di sana dikatakan, dan sambil menanggapi, Yudas yang mengkhianati dia berkata, "Akukah itu Rabi?" Dia berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Sekarang kita lihat sejarah saja. Maksud dari ayat ini begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yeshua ada di dalam perjamuan terakhir saat itu, Yeshua mengatakan bahwa nanti di antara kalian ada yang akan menyerahkan aku. Lalu Yudas atau Yehuda Iskariot yang hendak menyerahkan dia itu mengatakan, "Itu bukan aku ya Rabi." Lalu Yeshua mengatakan, "Engkau sudah mengatakannya." Coba kita renungkan sejenak. Kalau Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot mengatakan, "Itu bukan aku ya Rabi," kemudian Yeshua mengatakan, "Engkau sudah mengatakannya," seharusnya bukan Yehuda Iskariot yang menyerahkan dia. Betul enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tetapi kita melihat realitasnya, yang menyerahkan Yeshua siapa? Yehuda Iskariot. Kalau begitu kemungkinannya yang pertama, Yeshua HaMasiah salah menubuatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti Yeshua bukan Tuhan karena dia tidak tahu. Dan banyak hal lagi yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu saya kembali ke kitab yang dibangga-banggakan di dalam umat Kristen khususnya di Indonesia, bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Oke, dalam kasus ini saya lihat bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani di sana ditulis Apokrites de Judas ho paradidos auton ipen meti ego eimi Rabi lege auto soepas. Di sana menggunakan kata meti ego eimi. Meti ego eimi itu artinya surely not I am. Sesungguh-sungguhnya bukan aku ya Rabi, tetapi kenyataannya Yehuda Iskariot yang menyerahkannya. Berarti nubuatan Yeshua salah atau kitab sucinya yang salah, karena tidak sesuai dengan sejarah realitas yang terjadi. Nah, ternyata di dalam kitab berbahasa Ibrani berkata, "Wihuda hamasgir oto ana wa amar ha anihu Rabi wa yomer elai atta amarta." Jadi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-25 dari terjemahan Indonesian Literal Translation. Di sana dikatakan, dan sambil menanggapi, Yudas yang mengkhianati dia berkata, "Akukah itu Rabi?" Dia berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Jadi yang benar adalah Indonesian Literal Translation, yang hal itu sama dengan sejarah yang sesungguhnya, ya. Nah, saya ingin menyampaikan juga, dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, jangan saudara terprovokasi dengan omongan orang yang mengatakan, "Lihat tuh, kitabnya umat Nasrani palsu." Bukan. Yang terjadi itu bukan kitabnya yang palsu, tetapi karena kesalahan terjemahan. Itulah sebabnya maka perlu tutor, orang yang bisa membimbing saudara untuk memahami firman dengan benar. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa memahami firman, bertumpu kepada firman yang dipulihkan, bukan firman terjemahan. Karena kalau firman terjemahan bisa saja salah. Ada orang yang mengatakan begini, "Kalau begitu Pak Yakob akan menyalahkan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Bukankah Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu diterjemahkan oleh ahli-ahli teologi?" Saya katakan, ya, memang penerjemah kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan oleh ahli-ahli teologi. Saya akui itu benar. Tetapi pertanyaannya, apakah kalau ahli itu bebas dari kesalahan? Ternyata tidak. Buktinya banyak kesalahan yang ada, termasuk yang dikatakan tectus receptus,
Tectus Receptus sendiri ada beberapa versi. Karena itu juga terjemahan. Kalau di Indonesia orang ribut perjanjian baru aslinya bahasa Yunani atau Ibrani. Kalau di luar negeri ributnya Ibrani atau Aramaik. Jadi beda konsep pemikirannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu hal yang kedua. Jadi bukan berarti kitab Bapak Ibu Saudara sekalian palsu, tetapi karena terjadi kesalahan terjemahan. Nah, siapa Pak yang menerjemahkan? Yang menerjemahkan awalnya oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, dan itu adalah orang dari agama seberang. Jadi kalau dikatakan palsu, yang memalsu siapa? Ya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Tetapi saya katakan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi bukan memalsu kitab suci, tetapi keterbatasan beliau sebagai penerjemah kitab. Jadi saya juga tidak menyalahkan, karena memang pada saat itu belum banyak orang yang ahli untuk menerjemahkan kitab. Maka seorang ahli sastra yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi ini yang diminta tolong untuk menerjemahkannya. Itu hal yang kedua, supaya kita bisa memahami firman. Yang ketiga, tidak menangkap firman dengan secara hurufiah. Walaupun ada yang hurufiah dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Seperti kitab Yesayahu pasal 42 ayat 8 misalkan. Ani Yahweh Husmi, aku Yahweh itu namaku. Itu tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu direkayasa lagi. Itu harus dibaca sesuai dengan hurufnya. Aku ini Yahweh itu namaku, artinya Yahweh itu punya nama. Yeshua sendiri ketika ada di bumi mengajarkan apa? Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya Bapak di sorga itu punya nama. Jadi kalau dikatakan Tuhan tidak punya nama, berarti Yeshua salah dong di dalam mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa dengan doa Bapak kami itu. Ya, jadi jangan menangkap firman secara hurufiah. Coba saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab Markus pasal 16 ayat yang ke-18. Mereka akan memegang ular, dan jika mereka meminum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-kali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang-orang sakit dan orang-orang itu akan memperoleh kesembuhan. Ini tidak bisa dimengerti secara hurufiah. Kalau dimengerti secara hurufiah itu salah. Artinya apa? Sudah tahu racun, kita minum. Nah, ini karena kita salah mengartikan kitab suci secara hurufiah, ya. Jadi kita harus kembali kepada kebenaran firman. Hal utama kedatangan Yeshua itu untuk keselamatan jiwa dari hukuman kekal di neraka. Ini yang terpenting Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan kita melebar ke hal-hal yang tidak penting, misalkan soal mukjizat dan berkat menjadi hal yang paling utama. Baru-baru ini belum lama di dunia cyberspace, khususnya di YouTube sedang gegeran gara-gara ada pendeta tua yang tidak percaya mukjizat, mengatakan bahwa itu tidak benar, ya, untuk menghardik virus corona itu tidak benar. Saya katakan, hai Pak pendeta tua, dengar baik-baik. Ya. Kalau Anda sebagai pendeta sudah senior, sudah tua, tidak percaya mukjizat, saya hanya ingin sampaikan satu. Diam. Itu yang penting. Karena tidak semua orang seperti Anda. Ya. Gara-gara Anda, gereja jadi bahan ejekan orang-orang seberang. Dan bahkan ada video yang menghimbau agar pindah agama saja daripada melihat para pendeta senior bertengkar. Bahkan ada video yang lain lagi, ini video pendeta abal-abal yang mengatakan bahwa ada pendeta kambing pada cakar-cakaran. Saya menyaksikan orang ini, saya tidak tahu dari mana dia punya gelar pendeta, dan gelarnya STH itu dari mana saya juga tidak tahu. Kalau dari ucapan omongannya sangat tidak baik. Karena itulah maka kalau kita memang tidak beriman kepada mukjizat,
saya hanya katakan satu, diam. Toh tidak berdampak sama sekali terhadap Anda kan? Jadi tidak perlu ditanggapi merasa diri, wah yo buktikan ini, saya yang paling benar. Tidak perlulah begitu ya. Dan sekaligus saya mengkritisi Anda sebagai pendeta tua. Kenapa? Karena dikatakan pendeta kalau menerima perpuluhan itu merampok jemaat. Itu yang pertama. Karena saya juga bisa pakai dasi, bisa pakai jas, ini juga hasil uang dari jemaat. Apakah saya merampok jemaat? Apakah jemaat merasa ketika memberikan sesuatu untuk saya mereka dipaksa, dirampok? Tidak. Saya juga ingin tanya, Anda pakai dasi, Anda pakai jas, Anda punya mobil, dari siapa Anda bisa punya itu? Oh, saya bekerja, saya angkat 2 jempol karena Anda bekerja. Sekarang bagi saya yang dulunya saya bekerja, saya dulu ini pengusaha, bukan pengangguran, saya duitnya banyak dulu. Tapi saya serahkan sepenuhnya untuk saya melayani full time, jadi saya tidak kerja. Sekarang saya mau tanya, Anda punya solusi terhadap saya? Saya tidak bekerja, artinya saya tidak menghasilkan dari dunia usaha. Saya melayani, dapatkan uang dari jemaat. Anda mengatakan saya perampok. Sekarang saya mau tanya, apa solusi Anda dalam kehidupan saya? Anda mau kasih uang sama saya? Saya terima, karena itu sebagai bukti saya tidak merampok jemaat. Tapi tentu Anda tidak akan kasih uang kepada saya. Dan saya anti di dalam melayani minta uang. Anda perlu perhatikan. Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa tidak pernah meminta kolekte diedarkan begitu. Kalau toh ada program gereja, semua untuk gereja, bukan untuk saya pribadi. Yang untuk saya pribadi adalah bagaimana jemaat itu memang ingin memberkati saya secara pribadi. Karena saya tidak bekerja. Saya tidak akan menerima itu semua asal Anda memberikan solusi. Coba dari mana saya bisa dapatkan? Kecuali kalau saya beli sesuatu, oh ini karena pendeta belinya enggak usah pakai uang, pakai daun saja. Atau saya membelinya menggunakan kertas putih, enggak masalah bagi saya. Karena saya sudah tinggalkan dunia usaha. Ini yang pertama yang saya minta solusi dari Anda. Bagaimana dengan gereja yang harus bayar listrik, bayar air dan sebagainya? Dari mana dananya? Gereja menjemput orang-orang yang jalan kaki cukup jauh sampai 3-5 km supaya mereka tidak kecapean karena jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani tidak semuanya orang-orang berduit. Kemudian gereja mengadakan mobil untuk menjemput mereka, tentu pakai bensin. Dari mana duitnya? Anda mau kasih? Jadi jangan sembarangan ngomong lah. Kalau memang Anda tidak setuju ya sudah diam saja. Jangan mengkritik orang-orang, semuanya disalah-salahkan. Apalagi soal mujizat, kalau Anda tidak percaya, diam. Sekarang saya mau bersaksi. Saya pernah sakit, ginjal saya dua-dua berhenti, urium kreatin saya 7, anak saya meminta untuk saya pergi ke Singapura. Saya bawa tubuh saya ini ke Glen Eagle Hospital di Singapura. Bisa cek apakah benar ada hospital Glen Eagle ini. Kalau saya mungkin berdusta, saya punya bukti-bukti rekam medisnya. Di sana saya dalam keadaan menderita, tangan saya untuk diangkat saja sudah tidak memungkinkan. Kenapa? Karena darah saya sudah beracun semua. Karena ginjal saya tidak berfungsi dua-dua. Dokter yang menangani saya saja sampai kebingungan. Dia katakan orang Indonesia kalau sudah parah baru dibawa ke sini. Artinya saya sudah hopeless. Angkat tangan saja sudah tidak memungkinkan karena lemahnya luar biasa. Pada saat malam itu saya berdoa, Bapa Yahweh, Besem Yeshua Hamasya Waruah Kodes. Kalau memang disinilah saya harus mati, saya siap untuk mati dan saya siap ketemu Tuhan. Tetapi kalau Tuhan masih berkenan untuk saya diberi kesempatan untuk hidup, saya akan melayani Engkau dengan kesungguhan hati.
Saya menyerahkan hidup saya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Selama di Singapura 1 minggu, saya tidak minum obat sama sekali. Karena di Singapura tidak sembarangan semua orang sakit dikasih obat. Bahkan ketika saya di CT scan masuk seperti gua itu, saya tidak boleh minum kontras. Karena itu akan memperberat ginjal saya. Kalau di Indonesia kan apapun penyakitnya pokoknya masuk rumah sakit diinfus. Nggak tahu juga apa yang menjadi sebabnya seperti itu. Saya selama 1 minggu hanya disedotin darahnya saja untuk dicek. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Malam hari ketika saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, saya sudah melihat tubuh saya sendiri ada di tempat tidur. Artinya mungkin roh saya sudah dibawa keluar atau apa saya tidak tahu. Tetapi saya melihat tubuh saya ada di tempat tidur. Tapi saya belum minum 1 pel pun dari dokter. Tuhan sembuhkan saya. Selama 1 minggu di Singapura, saya menginap di apartemen anak seorang jemaat yang bernama Vivi. Saya menginap di sana selama 1 minggu, saya tidak bisa makan ini itu karena untuk makan harus melihat kadar purinnya yang tidak boleh di atas 100. Seperti pisang dan sebagainya tidak bisa. Saya hanya makan apel saja. Tetapi setelah dokter kebingungan dan melihat perkembangan rekam medisnya, dokter bilang kalau besok ini turun lagi Anda boleh pulang karena Anda sudah sembuh. Pada saat saya datang, saya disodori good news for you, dan dinyatakan saya sehat. Ketika saya mau pulang, Vivi mengatakan, Om, selama Om ada di sini kan tidak bisa makan ini itu. Sekarang dokter sudah menyatakan Om sehat, mari kita ke Japanese food. Saya ke Japanese food, saudara-saudara. Tapi Japanese food ini menyajikan masakannya lama, sehingga ketika ke bandara saya terlambat. Ternyata sudah ditutup check-in-nya. Ketika saya sampai di sana di bandara, Vivi bilang, Om mohon maaf Vivi tidak bisa anterin sampai ke dalam karena ini sudah waktunya check-in. Vivi harus parkir dan sebagainya, nanti susah. Ya sudah, tidak apa-apa Vi, tinggal saja. Om bisa sendiri. Lalu saya check-in ternyata sudah tutup. Lalu dikatakan coba kamu ke counter itu, barangkali masih ada. Lalu saya ke counter berikutnya, cukup agak jauh juga. Lalu setelah saya tanya, kemudian yang penjaganya orang India, dia telepon kepada mungkin maskapainya. Karena saya ditanya, Anda bawa bagasi enggak? Saya bilang saya enggak bawa bagasi. Kemudian dia telepon, lalu diizinkan untuk check-in. Saya ingat betul waktu itu saya ada di gate 16C. Padahal ketika masuk di custom itu gate nomor 1 saja enggak kelihatan. Saya harus lari sampai 16C ketemu. Kalau saya belum sehat, saya mati di situ. Dan ketika sampai di rumah, saya cek ulang ke dokter, ternyata urium kreatin saya sudah sempurna normal kembali. Apakah ini bukan mukjizat? Coba Anda pikir, oh itu kebetulan Pak. Kalau sekali kebetulan, kalau berkali-kali namanya mukjizat. Dan saya sudah berkali-kali seharusnya mati. Saya tidak perlu ceritakan, kalau saya ceritakan nanti bisa kepanjangan. Tetapi membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi dia bukan termasuk Tuhan yang kedaluarsa seperti yang Anda pikirkan. Kalau Anda tidak percaya mujizat, ya pantas Anda tidak dapat mujizat. Ya, jadi jangan menyalahkan orang yang percaya mujizat. Saya masih percaya mujizat. Tapi bagi saya mujizat bukan segala-galanya. Karena itu saya katakan seperti yang dikatakan oleh Bapak Tukul Arwana, kembali ke laptop, kira-kira begitu. Nah, apa kembalinya ke laptop? Untuk apa Yeshua datang ke bumi? Dan siapakah Yeshua itu? Yeshua datang ke bumi bukan untuk mujizat,
tetapi untuk keselamatan jiwa, karena Yeshua itu adalah Yahweh dalam wujud manusia. Karena di dalam kitab Yesayahu pasal 43 ayat 11 katakan apa? Anoki Yahweh wa en mibal ademosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Maka ketika dia turun ke dalam dunia ini, di dalam Yohanan pasal 14 ayat 6 katakan apa? Wa yomer elai Yeshua anoki haderek wa haemet wa hakayim wa islo yafo elha abilti al yadu. Yeshua berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yeshua yang Yahweh adalah Yeshua yang juru selamat, sama seperti Yahweh juru selamat. Tetapi kalau Yeshua yang bukan Yahweh adalah Yeshua yang menolak Yahweh. Orang-orang di Indonesia ini banyak yang percaya kepada Yeshua tetapi menolak Yahweh. Sedangkan di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, Yeshua yang Yahweh mengatakan, wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh bekala fafka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saya ulang sekali lagi, wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Eloheka. Ya, jadi Yeshua pun mengajarkan untuk mengasihi Yahweh. Sangat tidak masuk akal kalau Anda mengatakan saya mengasihi Tuhan tapi Anda tidak mau menyebut namanya. Sangat tidak logis itu. Ya, karena yang punya nama ingin disebut namanya. Yang terakhir, yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak salah di dalam memahami firman? Mengklarifikasi firman dengan firman. Dan hal itu tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-21. Di sana dikatakan apa? Ujilah segala sesuatu, pegang eratlah yang baik. Jadi ayat-ayat firman Tuhan itu perlu diuji dan tidak akan saling bertolak belakang. Jadi dari tadi apa yang saya sampaikan baik di dalam PL maupun perjanjian baru tidak saling bertolak belakang, saudara-saudara, karena ini adalah firman yang benar sesuai dengan kitab suci. Dan apa yang saya sampaikan ini sebetulnya adalah terinspirasi dari postingan saya di Facebook, di mana saya katakan PB tidak ada Yahweh berarti Mose dan Daud lebih hebat, karena Mose dan Daud yang sudah mati namanya masih ditulis dalam perjanjian baru. Sedangkan Yahweh yang katanya kekal ternyata namanya sudah hilang. Kemudian saya posting lagi, perjanjian lama sudah kedaluarsa berarti Tuhan juga kedaluarsa. Saya katakan sudah banyak video-video saya yang menyatakan bahwa Yeshua pun ada di dalam kitab perjanjian lama. Saya tidak akan mengacu ke sana karena itu nanti akan terlalu panjang. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar firman dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Artinya sesuai dengan isi hati Tuhan, bukan sesuai dengan isi hati kita masing-masing. Ya, inilah firman yang saya taburkan pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Sebelum saya akhiri, saya langsung berikan pengumuman, kita masih tetap online sampai ada pengumuman dari pemerintah kita bisa beribadah di gereja kembali. Maka untuk itu kita belajar untuk mematuhi peraturan pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Tuhan juga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami pagi ini. Kami akan belajar untuk memahami firman-Mu dengan benar sesuai dengan isi hati Tuhan. Bukan sesuai dengan kitab terjemahan, bukan sesuai dengan aturan-aturan gereja, tetapi sesuai dengan isi hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang ditaburkan pada saat ini akan memberkati kehidupan kami semua. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas di rumah kami masing-masing, biarlah Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Kami pagari, kami bentengi seluruh jemaat khususnya yang mendengarkan firman ini dengan pagar berapi dari sorga.
sehingga ketika ada virus corona yang mendekat, maka virus itu akan meleleh terbakar. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yishmareka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang marilah kita berpisah dengan menerima berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat beraktivitas, Bapak Yahweh memberkati.